Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alima Norindasari dengan NIM 228022410021 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menganalisis organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disebut dengan Disnaker Trans DIY. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, MSI. Selamat menonton ya teman-teman. Berikut adalah beberapa topik bahasan yang akan saya paparkan dalam kegiatan presentasi kali ini. Yang pertama ada asas organisasi, kedua unsur organisasi, yang ketiga ada macam organisasi, keempat ada bentuk dan tipe organisasi, kelima bagan dan struktur organisasi, yang keenam ada komunikasi organisasi, yang ketujuh ada peranan staf organisasi, yang ke-8 ada perilaku, yang ke-9 ada perubahan, dan terakhir ada pengembangan organisasi. Memasuki topik bahasan yang pertama ada asas organisasi. Dalam lingkup nasional, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans DIY mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transmigrasi. Sedangkan untuk mencapai misi yang ditetapkan, Disnaker Trans DIY berpedoman pada asas kebersamaan, keterbukaan, jujur, adil, dan demokratis, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel, yang ketiga ada demokratis, yang keempat ada pelayanan prima, yang kelima ada efektivitas dan efisien, yang keenam ada partisipasi. Lanjut ke topik yang kedua, yaitu unsur organisasi. Dalam proses mencapai tujuan organisasi, tentunya diperlukan unsur-unsur yang dapat mendukung. Unsur-unsur ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada unsur sederhana dan yang kedua ada unsur kompleks. Dalam unsur sederhana ada tiga aspek yang menunjang. Yang pertama ada personil atau man, yang kedua ada kerjasama, dan yang ketiga ada tujuan. Mari kita bahas satu persatu. Dalam aspek yang pertama yaitu personil, di dalam organisasi Disnaker DIY ini setiap pegawai akan menempati posisi yang telah ditentukan sebelumnya dan bertanggung jawab atas tugas serta kewajiban dari jabatan sesuai dengan susunan organisasi. Berdasarkan laporan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil sebagai analis tenaga kerja dalam penyusunan database struktur upah dan skala upah perusahaan melalui Google Drive di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ika Nurrohi Munif SPSI memaparkan bahwa jumlah pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY yang ada sampai dengan Juli tahun 2022 adalah sebanyak 91 orang. Nah, aspek yang kedua yaitu kerjasama atau teamwork. Suatu organisasi pasti membutuhkan kerjasama baik dengan pihak internal maupun eksternal, sama halnya dengan organisasi Disnaker DIY ini. Organisasi ini biasanya melakukan kerjasama dalam bentuk satuan atau unit kerja. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan pihak eksternal seperti perusahaan, pelaku usaha, masyarakat umum, ataupun organisasi kemasyarakatan, dan masih banyak lagi. Aspek yang ketiga yaitu tujuan. Adapun rumusan tujuan organisasi Disnaker Trans DIY telah tertuang dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkannya kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin Bhinneka Tunggal Ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Tujuan yang kedua yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Yang selanjutnya masih dalam unsur organisasi, tepatnya unsur organisasi yang kedua yaitu unsur kompleks. Di dalam unsur kompleks ini ada dua aspek, yang pertama ada peralatan dan yang kedua ada tempat atau lokasi. Dimulai dengan peralatan atau equipment. Sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi ini cukup memadai dan dapat menunjang organisasi kegiatan dinas seperti
peralatan, gedung kantor, kendaraan kantor baik yang beroda 2 maupun beroda 4, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebutuhan umum di lingkungan ruang kantor relatif tersedia secara cukup, di antaranya ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang baca, ruang tunggu, ruang lataksi, gudang, musola, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, almari, piling kabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain telah tersedia dengan kondisi baik. Dengan demikian, ketersediaan sarana dan prasarana dapat dikatakan telah memadai. Aspek yang kedua yaitu tempat atau lokasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Jalan Pajajaran Lingkar Utara Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini tentunya sangat strategis dengan dukungan akses jalan yang cukup mudah, dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum seperti bus Trans Jogja maupun ojek online. Lanjut ke topik yang ketiga, yaitu macam organisasi. Di sini, organisasi Disnaker Trans DIY apabila dilihat dari jumlah pucuk pimpinannya, organisasi ini termasuk ke dalam organisasi bentuk tunggal. Karena apa? Pada dasarnya, organisasi ini hanya memiliki satu orang yang berkedudukan sebagai pucuk pimpinan. Biasanya, pimpinan akan dibantu oleh beberapa kepala bagian dalam melaksanakan tugasnya. Kepala bagian akan bertanggung jawab terhadap satuan unit kerja yang berada di bawahnya. Sedangkan jika dilihat dari tujuannya, organisasi ini adalah organisasi sosial. Sementara itu, jika dilihat dari luas wilayahnya, organisasi ini termasuk ke dalam organisasi daerah. Hal ini dikarenakan organisasi Disnaker Trans DIY merupakan organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, juga sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Dilanjutkan dengan topik yang keempat, yaitu bentuk dan tipe organisasi. Bentuk dari organisasi Disnaker Trans DIY adalah bentuk fungsional, di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan-satuan bidang tertentu yang berada di bawahnya. Sehingga, tiap-tiap kepala dari satuan ini mempunyai kekuasaan untuk memerintah semua jabatan bawahan sepanjang mengenai bidangnya. Sedangkan untuk tipe organisasi, Disnaker Trans DIY menggunakan tipe organisasi formal. Organisasi ini memiliki suatu struktur yang telah terumuskan dengan baik sehingga dapat menerangkan dan mendeskripsikan dengan jelas mengenai keterkaitan hubungan-hubungan otoritas, kekuasaan, wewenang, akuntabilitas, dan tanggung jawab antar satuan di dalam organisasi. Selain itu, organisasi Disnaker Trans DIY juga terbentuk dengan terencana dan bersifat tahan lama. Mengingat bahwa organisasi formal ditekankan memiliki keteraturan dan regulasi tertentu, maka biasanya organisasi formal ini cenderung bersifat tidak fleksibel. Berikutnya yaitu topik mengenai bagan dan struktur organisasi. Struktur organisasi yang diterapkan dalam organisasi Disnaker Trans DIY ini adalah struktur fungsional. Dalam struktur fungsional ini terdapat satu kepala bagian yang akan bertanggung jawab atas satuan bagian tersebut. Untuk pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya dan karyawan akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja berdasarkan keterampilan yang dimiliki. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk struktur organisasi Disnaker Trans DIY terdiri dari yang pertama ada pimpinan, ini diisi oleh kepala dinas, yang kedua ada pembantu pimpinan, diisi oleh sekretariat yang terdiri dari sub-subbagian, dirincikan lagi menjadi subbagian umum, subbagian keuangan, subbagian program dan informasi. Yang ketiga ada pelaksana. Dalam pelaksana ini dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Ada yang pertama bidang-bidang yang terdiri dari seksi-seksi. Ini dirincikan menjadi yang pertama ada bidang penempatan dan perluasan kerja, bidang pembinaan, pelatihan, sertifikasi dan pemagangan, ada bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, dan yang terakhir ada bidang transmigrasi. Kelompok yang lain yaitu ada UPTD. Selanjutnya ada kelompok jabatan fungsional. Yang keempat ada balai latihan
Kerja dan PP, dan yang terakhir ada kelompok Balai, Hiperkes, dan KK. Sedangkan untuk bagan yang merincikan tentang struktur organisasi ini adalah bagan dengan bentuk menegak atau bagan vertikal. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada di slide tersebut. Topik yang selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Dalam suatu organisasi, khususnya organisasi Disnaker Trans DIY ini, pastilah terjadi komunikasi, dan komunikasi ini bentuknya beraneka ragam, dan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian berdasarkan unsur atau faktor yang menyebabkan. Dimulai dari menurut sifat atau berdasarkan sifatnya, organisasi Disnaker Trans DIY biasanya melakukan dua cara komunikasi, yaitu komunikasi lisan secara tidak langsung dan komunikasi tertulis dengan perantara media tertulis intern dan ekstern. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang berada dalam organisasi tidak dapat dikatakan sedikit, sehingga cenderung menggunakan komunikasi lisan secara tidak langsung dibandingkan komunikasi lisan secara langsung. Sementara itu, untuk komunikasi menggunakan media tulis intern, media hanya digunakan di dalam organisasi. Sedangkan dalam berhubungan dengan pihak luar organisasi, biasanya menggunakan media tertulis ekstern. Apabila dilihat dari keresmiannya, komunikasi dalam organisasi ini termasuk ke dalam komunikasi formal. Kenapa? Karena komunikasi yang terjadi dalam organisasi ini diatur secara tegas dan telah ditentukan dalam struktur organisasi. Komunikasi formal berhubungan erat dengan proses penyelenggaraan kerja dan bersumber dari perintah-perintah resmi, sehingga komunikasi formal memiliki sanksi formal juga. Masih dalam topik komunikasi organisasi, selanjutnya ini ada berdasarkan arahnya. Komunikasi yang terjadi dalam organisasi ini dilakukan sesuai kebutuhannya. Dalam artian dapat berupa komunikasi ke atas maupun komunikasi ke bawah serta horizontal. Biasanya juga komunikasi bersifat dua arah, baik yang dilakukan dalam organisasi maupun di luar organisasi. Sedangkan jika dilihat dari lawannya, komunikasi dalam organisasi Disnaker Trans DIY cenderung dilakukan sesuai keperluan. Dalam artian, untuk pihak intern khususnya pimpinan dan para staf biasanya melakukan komunikasi secara dua arah dan satu lawan banyak apabila dalam suatu rapat, di mana seorang pimpinan memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan yang akan ditempuh organisasi dan para staf meresponnya. Masuk ke topik yang ketujuh, ada peranan staf organisasi. Nah, di sini staf diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan sub-susunan yang ada dalam organisasi. Uraian mengenai peran dan tanggung jawab dari masing-masing bagian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama tentunya ada dari Kepala Disnaker Trans DIY yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Berikutnya ada sekretariat yang mempunyai tugas penyelenggaraan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja dinas. Ada lagi dari bidang penempatan dan perluasan kerja yang mempunyai tugas memfasilitasi penempatan tenaga kerja asing, perluasan kesempatan kerja, membina tenaga kerja sektor informal, membina dan mengembangkan lembaga penempatan tenaga kerja, bursa kerja, dan pasar kerja, serta melaksanakan analisis jabatan dan bimbingan jabatan. Peranan staf yang selanjutnya ada dalam bidang pembinaan pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan yang mempunyai tugas mengembangkan standarisasi kompetensi, melaksanakan sertifikasi kompetensi, produktivitas kerja, membina lembaga pelatihan kerja, serta membina dan mengembangkan pemagangan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikutnya ada bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Di sini bidang tersebut berperan untuk menyelenggarakan pembinaan hubungan industrial, pengupahan, jaminan sosial, kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengawasan norma-norma ketenagakerjaan. Lanjut ke topik yang ke-8, ada perilaku organisasi. Berdasarkan susunan organisasi Disnaker Trans DIY, dapat diketahui bahwa model perilaku yang diterapkan dalam organisasi ini adalah model kolegial,
di mana seluruh sumber daya manusia bekerja bersama-sama secara kooperatif. Dalam model ini, manajemen membangun rasa persahabatan dengan para karyawan. Model kolegial ini adalah tentang kerjasama. Adanya suasana lingkungan yang memiliki keterbukaan dan partisipasi berbagai sumber daya manusia. Kerjasama dalam organisasi di Snaker Trans DIY ini diperlihatkan dengan adanya satuan unit kerja. Kepala bagian sebagai pelatih untuk membantu dan membangun satuan unit kerja yang lebih baik. Para pegawai merasa tanggung jawab satu sama lain agar menghasilkan kualitas kerja yang baik pula. Selain itu, pegawai juga memiliki rasa disiplin terhadap diri sendiri yang akan membawa aktualisasi diri dan antusiasme yang lebih dalam cara mereka bekerja. Topik yang ke-9 yaitu perubahan organisasi. Dalam perjalanannya, organisasi di Snaker Trans DIY yang dimulai pada zaman Hindia Belanda tepatnya tahun 1927 hingga saat ini, tentunya organisasi ini terus mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, perubahan yang terjadi dalam organisasi ini merupakan perubahan terencana. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan organisasi baik dari segi nama, visi, misi, tugas, tujuan, strategi, struktur organisasi, perilaku organisasi, departemen atau divisi terkait yang ada dalam organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dalam perubahan ini, organisasi ini juga melakukan pergerakan atau moving dengan menggeser perilaku organisasi, departemen, atau individu ke level yang lebih baru dan lebih baik tentunya. Tak terasa sudah di topik yang terakhir yaitu pengembangan organisasi. Nah, di sini pengembangan organisasi begitu luas dan kompleks pelaksanaannya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengembangan organisasi yang sesuai dengan tujuan dari masing-masing organisasi. Salah satunya dengan metode pembangunan dan pengembangan tim antar kelompok atau satuan unit kerja. Metode ini bertujuan untuk merubah perilaku, meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota unit kerja, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi, serta meningkatkan performa satuan unit kerja. Dengan adanya metode ini, diharapkan departemen dan unit-unit lainnya dapat bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan perubahan yang signifikan bagi organisasi di Snaker Trans DIY, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Itulah presentasi saya mengenai analisis organisasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta atau di Snaker Trans DIY. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.